Halo para pecinta film bajakan, bagaimana kabarnya? Apakah masih menjadi beban orang tua seperti saya? Pokoknya jangan semangat ya dan tetap putus asa, oke? Baiklah, saya Maman di sini akan menceritakan sebuah alur film untuk kalian yang berjudul Pengabdi Setan yang kedua. Film horor garapan dari sutradara Joko Anwar ini dinilai menjadi film horor Indonesia terseram tahun 2022. Nah, di sini aku akan membawakan khusus untuk kalian yang mungkin kemarin kalian belum sempat nonton film ini di bioskop karena mungkin takut atau mungkin gak punya duit waktu itu, oke? Langsung saja siapkan kopi dan camilannya dulu ya lur, dan inilah dia. Dengan berlatar di daerah Lembang pada tahun 1955, terlihat seorang wartawan yang bernama Budiman sedang dibawa ke sebuah tempat oleh 3 orang polisi. Namun di sini Budiman masih belum mengerti tentang apa maksud polisi ini membawa dirinya pergi ke tengah hutan. Yang ternyata ketika tiba di tujuan, Budiman ini dibawa ke sebuah bangunan gedung berwarna putih yang di luarnya sedang tampak menunggu seorang majen polisi yang bernama Heri Kusuma. Di situ Pak Heri sengaja tanpa memberitahu maksud dan tujuannya kepada Budiman sebelumnya agar Budiman dapat melihatnya secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dan ketika Budiman masuk ke dalam gedung, betapa mengejutkannya, di situ terdapat mayat-mayat pocong yang berkumpul dan tersusun secara rapi menghadap ke satu arah yang sama. Setelah Budiman mendokumentasikan fenomena tersebut, Pak Heri berencana akan mengubur kembali mayat-mayat tadi seolah tak terjadi apa-apa. Karena esok harinya, kota Bandung akan menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. Tidak mungkin, mayat bisa berjalan sendiri. Lalu setelah melihat bekas tapak kaki yang diduga berasal dari mayat-mayat tadi, Pak Heri memerintahkan Budiman untuk nantinya memberitakan fenomena ini. Karena Pak Heri curiga bahwa ini semua ada kaitannya dengan penyembahan setan. Aku minta kau beritakan ini pada semua orang. Jangan beritakan di koran, beritakan di media lain. Kemudian scene beralih ke Jakarta pada tahun 1984. Di situ kita diperlihatkan seorang wanita yang mungkin bagi kalian yang udah pernah nonton Pengabdi Setan yang pertama udah nggak asing lagi. Ya, yaitu Rini yang diperankan oleh Tara Basro. Setelah selesai bekerja, kini waktunya Rini pulang ke rumahnya yang berada di sebuah bangunan rusun berlantai tinggi yang ada di daerah utara Jakarta. Beginilah aktivitas di rusun tersebut. Meskipun penghuninya lumayan banyak dan ada lift sebagai akses naik turun, tetapi tetap saja terlihat creepy dengan bangunan seperti itu. Ketika Rini kembali ke kamarnya, ia juga bertemu dengan Wisnu bersama ibunya. Diketahui bahwa ibu Wisnu ini tak dapat berbicara alias bisu dan hanya bisa memakai bahasa isyarat sebagai bahasa komunikasinya. Sementara itu di luar rusun, Bondi, Ari, dan Darto yang sedang bermain di lapangan sekitar rusun, mereka menggali sebuah tanah dan tak sengaja menemukan beberapa batu nisan yang terkubur di sekitar pohon besar di dekat rusun tersebut. Namun tampaknya mereka bertiga ini masih belum terlalu penasaran tentang temuan mereka tersebut. Lalu kembali lagi ke rusun. Terlihat ada seorang wanita seksi semelohai yang bernama Tari. Namun ketika ia masuk ke dalam, ia sedang digoda oleh si preman yang bernama Dino dan gengnya. Di situ Tony yang mengetahuinya dari belakang itu pun berniat membantu untuk melindungi Tari. Dan ketika Tony mengikuti Tari sampai ke kamarnya, di situ Tony disuruh untuk membantu memperbaiki pintu kamar Tari sekaligus memperbaiki radio milik Tari yang telah rusak. Apakah yang bisa terjadi besok? Jadi kenalan sama tante-tante lantai 9. Kita dulu pindah dari rumah susun yang lama karena orang. Di saat Tony kembali ke kamarnya sambil memperbaiki radio tersebut, tak lama kemudian terdengar di berita bahwa cuaca di Jakarta akan diterjang badai atau hujan besar. Maka dari itu tak lama lagi khususnya di daerah Jakarta Utara akan mengalami banjir. Sementara itu di sisi lain, Budiman yang berada di kota Jakarta, ia pun tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa Majen Heri beserta anak buahnya yang membawa Budiman kala itu telah meninggal karena bunuh diri. Akan tetapi, Majen Heri telah memberikan sebuah wasiat kepada Budiman berupa sebuah box kotak. Bahwa box tersebut berisi tentang bukti-bukti seputar sekte pemujaan setan yang kala itu terjadi di Gedung Putih di daerah Lembang.
Yang artinya di dalam wasiat itu Majen Harry mewariskan tugas kepada Budiman untuk menghentikan aktivitas sekte pemujaan setan tersebut yang berada di Rusunawa tempat tinggal Rini saat ini. Lalu aktivitas di rusun saat ini terlihat begitu cukup ramai untuk mengantri naik lift. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya dompet salah satu ibu-ibu yang terbuka dan membuat uang koin recehannya itu terjatuh ke lantai dan masuk ke dalam lubang di bawah lift. Tentunya orang-orang di sekitar termasuk Wina dan temannya yang sedang bermain itu pun tiba-tiba cuman bisa dibuat melongo melihatnya. Namun kemudian karena di dalam lift tersebut diisi oleh orang-orang yang berdesakan sampai over kapasitas, akhirnya membuat lift tersebut macet dan error yang membuat orang-orang di dalamnya menjadi panik. Sementara itu di lantai 1, para preman yang pengen naik lift itu pun cuma bisa membuka pintu lift saja. Nah karena pintu lift itu terbuka dan juga di bawah lift tersebut juga ada banyak sisa uang koin recehan yang terjatuh milik si ibu-ibu tadi. Di situ Wina dan teman-temannya itu pun matanya langsung berwarna hijau dan langsung satset untuk meraup uang koin yang ada di bawah jalur lift. Namun tanpa mereka bertiga sadari, di atas mereka sedang ada lift yang rusak berisikan dengan orang-orang penuh sesak yang akan segera terjun ke bawah. Dan tiba-tiba ya, nahas beberapa orang yang ada di dalam lift termasuk Ibu Wisnu dan Ayah Ari serta 3 teman Wina itu pun tewas akibat kecelakaan lift. Namun anehnya hanya ada 1 orang yang selamat, yaitu Pak Bahri, ayahnya si Rini. Yang nanya Bapak gimana Bapak bisa selamat. Bapak bilang Bapak juga nggak tahu. Akhirnya mayat-mayat dari para korban kecelakaan lift tersebut diurus oleh keluarganya masing-masing serta dibantu oleh Pak Ustadz. Akan tetapi karena di luar sedang terjadi hujan badai dan banjir, mau tidak mau proses pemakaman mayat-mayat tersebut harus ditunda esok hari dan harus menginap terlebih dahulu di kamarnya masing-masing. Di sisi lain, Budiman yang berada di halte sedang mencari transportasi untuk menuju ke Rusunawa untuk menyelamatkan penghuni yang ada di sana dari sekte penyembah setan. Namun karena di daerah Jakarta Utara sedang dilanda banjir, para sopir taksi itu pun tak ada yang bersedia untuk mengantarkannya ke sana. Wah, badai bang, di sana katanya bakal banjir besar. Setelah Tony berhasil membetulkan radio milik Tari, kini Tari langsung mencoba radio tersebut. Namun setelah Tari lagi enak-enaknya mendengarkan radio itu, tiba-tiba Mama, daging saya digigit ular. Kemudian karena Wisnu ditinggal ibunya akibat kecelakaan lift, Rini yang merasa kasihan kepada Wisnu itu pun akhirnya menemani Wisnu untuk menjaga jasad ibunya. Udah meninggal tahun lalu. Begitupun juga dengan trio maut yaitu Bondi, Ari, dan Darto. Mereka bertiga menemani keluarga Wina dan Ari untuk menjaga jasad ayah mereka karena ibunya mengalami sakit gangguan jiwa. Namun tiba-tiba listrik di seluruh rusun itu pun mati akibat banjir. Suaranya dari pintu. Nggak ada siapa-siapa. Dan di saat Rini ingin mengambil lilin di kamarnya, ia seperti merasa penasaran dengan isi koper milik ayahnya yang tersimpan di dalam lemari tersebut. Karena selama ini Pak Bahri selalu membawa koper itu ketika bekerja dan selalu menyimpannya di dalam lemari tersebut tanpa diketahui oleh anak-anaknya apa isi koper itu. Sementara itu, ketika Tony sedang berjalan-jalan di area rusun, secara kebetulan ia bertemu dengan Pak Ustadz. Namun apesnya, ia malah diperintahkan menemani Pak Ustadz untuk mengecek keadaan para korban kecelakaan lift di kamarnya masing-masing yang tanpa didampingi oleh keluarganya. Apalagi tiba-tiba si Pak Ustadz ini merasa kecapean dan gak enak badan, sehingga tugas kali ini harus dibagi berdua untuk ngecek sendiri-sendiri ke setiap kamar yang ada mayatnya. Oh Tuhan,
Tuhan. Di sisi lain, trio maut yang dari tadi muter-muter di area rusun semenjak listrik itu mati, mereka kini tiba-tiba nggak sengaja masuk ke kamar 207, di mana kamar tersebut adalah milik kamar Pak RT yang kini penghuninya entah kemana. Ketika mereka bertiga masuk, mereka melihat sebuah foto tentang sejarah rusun ini yang disusun rapi di tembok. Mereka begitu terkejut ketika melihat bahwa rusun ini dulunya dibangun di bekas tanah kuburan. Anehnya lagi, di foto itu, rusun ini terlihat seperti berlantai 15, padahal yang mereka sadari sekarang bahwa rusun ini adalah berlantai 14 saja. Dan yang membuat mereka tambah curiga lagi, di foto tersebut tertulis jika tanggal foto itu sama semua, yaitu tanggal 17 April dan diperbarui setiap 29 tahun sekali. Karena sekarang ini adalah tepat tanggal 16 April, mereka yakin jika dini hari nanti setelah berganti tanggal akan ada sesuatu di dalam rusun ini. Setelah jam 12, di tanggal 17, besok pasti ada sesuatu. Begitupun dengan Tony. Setelah ia mengecek kondisi mayat-mayat korban kecelakaan lift di setiap kamarnya, kini ia malah disuruh bantuin si Dino untuk mengambilkan sebuah garpu yang terjatuh ke kamar sebelah tempat tinggal Dino. Namun ketika Tony hendak keluar kembali dari kamar itu, ia tak sengaja menopang sebuah rak kecil yang membuat rak tersebut jatuh beserta isinya. Namun ketika ia cek, ia merasa tertarik dengan salah satu buku yang terdapat sebuah foto yang mirip dengan almarhumah ibunya. Namun foto orang itu bernama Raminom. Di ruangan tersebut, Tony juga melihat album lagu ciptaan ibunya yang berjudul Kelam Malam. Dan semakin lama, penghuni rusun yang masih tinggal di dalam kamarnya masing-masing kini semakin mendapatkan gangguan yang intens. Contohnya seperti Tari, setelah mendapatkan nasihat dari Pak Ustadz untuk menunaikan ibadah sholat agar tak diganggu oleh dedemit, malahan yang terjadi kemudian. Begitupun dengan Wina. Di saat dirinya cuman berduaan dengan ibunya yang sedang menjaga jasad ayahnya itu, tiba-tiba ia mendengar suara yang membuatnya penasaran. Ah elah Neng, jangan disamperin apa Neng? Lalu kembali ke Rini. Setelah memberikan lilin itu kepada si Wisnu, kini tampaknya si Rini ini semakin penasaran dengan isi koper yang disimpan ayahnya itu di dalam lemari. Dengan diam-diam, ia pun akhirnya berhasil mendapatkan koper tersebut. Yang kemudian secara kebetulan, Rini dan Wisnu bertemu dengan Tony, Tari, dan Dino. Di dalam kamar Dino itulah mereka mulai mencari informasi yang menurut mereka janggal seputar rusun ini dari barang-barang temuan mereka itu. Khususnya si Tony. Di foto itu, ia sangat ingat betul dengan wajah teman-teman ibunya dulu yang diduga mereka itu adalah sekte penyembah setan itu. Termasuk foto yang mirip ibunya yaitu Raminom. Setelah mengetahui ada yang gak beres tentang rusun ini, Rini pun mengajak mereka untuk segera pergi meninggalkan rusun tersebut. Ya, disinilah mereka berpisah. Tari pergi bersama Dino, sedangkan Rini, Tony, dan Wisnu lanjut untuk mencari si trio maut terlebih dahulu. Wina? Sementara itu, si trio maut ini terus menggeledah setiap kamar di rusun tersebut karena ingin mencari anak tangga yang menghubungkan ke lantai 15. Dan secara tak sengaja, ia masuk ke dalam kamar yang interiornya cukup kuno dan realistik. Di saat Bondi semakin masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba ya, ternyata bocil yang ada di kursi sultan itu adalah Ian, adik dari mereka bertiga yaitu Rini, Tony, dan Bondi. Jika kalian ingat di Pengabdi Setan yang pertama, Ian adalah salah satu bocil yang hilang diculik sekte penyembah setan kala itu. Ketika Wisnu berhasil berkomunikasi dengan Ian menggunakan bahasa isyarat, akhirnya Ian pun mau diajak pergi meninggalkan rusun bersama mereka. Namun di saat di tengah lorong, tiba-tiba yang keluar dari mulut Bapak itu bohong. Tapi Bapak berusaha
Ya, sesuatu yang besar telah terjadi. Dan tiba-tiba semua mayat dari korban kecelakaan lift itu pun juga bangkit. Itu apa? Setelah situasi semakin kacau, kini tiba-tiba Rini, Pak Bahri, Tony, dan Bondi dikumpulkan di suatu ruangan yang luas yang diduga itu adalah ruangan sekte penyembah setan yang berada di lantai 15. Mereka berempat itu pun tak berdaya, termasuk Rini. Sedangkan Ian, ternyata ia sudah menjadi anggota sekte penyembah setan itu sebagai pemandu paduan suara anggota mereka. Dan saatnya acara puncak itu dimulai. Kini mereka akan dieksekusi satu persatu. Dan yang pertama dieksekusi adalah Pak Bahri. Namun di saat Tony nyaris dieksekusi, tiba-tiba ya, untungnya Budiman datang bersama Wisnu dengan membawa alat sakralnya itu untuk menyelamatkan mereka dan membubarkan upacara sekte mereka. Mantap Pak Budiman, ia menyerang setan itu secara membabi buta. Dan akhirnya Rini, Tony, Wisnu, dan trio maut itu pun berhasil selamat untuk keluar dari rusun itu. Dan ketika di atas perahu sampan, Budiman menceritakan sejarah kejadian ini kepada Rini. Ternyata ini semua adalah ulah dari ibunya yang bersekutu dengan setan akibat mandul tak bisa mempunyai anak. Akhirnya sang ibu itu pun bersekutu dengan setan agar bisa dikaruniai anak dan bisa terkenal dalam karirnya. Lalu lahirlah Rini, Tony, Bondi, dan Ian. Namun semenjak si ibu mereka itu meninggal, maka dari itu Pak Bahri berusaha untuk membatalkan perjanjian dengan setan itu dengan cara mencari tumbal 1000 jiwa agar anaknya tidak menjadi korban lagi seperti si Ian. Dan film pun selesai. Seharusnya semalam kita datang. Oke lor, jadi itulah tadi merupakan film horor asal Indonesia yang berjudul Pengabdi Setan yang kedua. Dan menurut Ane itu merupakan film horor Indonesia yang paling seram saat ini. Kata-kata kali ini yang dapat diambil dari film tersebut adalah janganlah kau bersekutu dengan setan, nikmat sesaat, sengsara kemudian. Cukup berdoalah kepada Tuhanmu sesuai dengan keyakinanmu. Niscaya Tuhanmu akan selalu mendengarkan doamu. Asik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian ya lor. Sampai jumpa di video berikutnya.